Penyemprotan pupuk daun, bila ada kandungan humat di dalamnya akan memiliki efek jangka panjang. Pupuk daun dengan tambahan senyawa humat juga akan meningkatkan suhu dari yang dilindungi, dan secara efektif mengurangi terjadinya penyakit fisiologis dan patologis umum pada suhu rendah atau pada kelembaban tinggi. Asam humat bisa membantu menstabilkan pH dan meningkatkan permeabilitas membran tanaman. Asam humat juga meningkatkan sifat fisiologi tanaman seperti peningkatan kadar klorofil. Itu akan membuat peningkatan produksi glukosa pada tanaman sehingga meningkatkan pertumbuhan akar, batang, daun, bunga dan buah. Sementara itu, penyemprotan pupuk daun yang paling banyak kita lakukan adalah pada pemberian nutrisi kalium untuk mendukung buah atau bunga tanaman, dan pupuk kalsium untuk menjaga buah atau bunga tanaman. Seperti yang kita tahu, asam humat ini fungsinya juga sebagai agen kelat untuk mengikat ion logam, tidak luput juga kalium dan kalsium. Dengan asam humat sebagai senyawa kelat, akan mengubah unsur hara menjadi bentuk yang lebih stabil dan mudah diserap tanaman. Maka dari itu, efisiensi penyerapan nutrisi oleh tanaman meningkat. Ini akan menjawab keluhan banyak juragan semua yang setelah aplikasi pupuk daun jarang mendapat hasil yang diinginkan. Berikut ini, beberapa rekomendasi produknya. Humacid merupakan kombinasi antara senyawa humat dengan kalium yang berfungsi untuk merangsang perakaran, pembungaan serta membantu proses pembesaran buah maupun umbi. Humacid berbentuk tepung sehingga mudah diaplikasikan dan cepat larut dalam air. Kandungan dari humacid terdiri dari asam humat 65%, asam sulfat 10% dan kalium 12%. Tidak hanya digunakan sebagai pembenah pada tanah, fungsinya juga dapat memasok unsur kalium pada tanah maupun tanaman juragan. Sehingga tanaman juragan dapat tahan dari serangan hama dan penyakit, terutama akibat bakteri dan jamur. Serta dapat memperkuat batang tanaman, menjadi berdiri tegak dan kokoh, sehingga tidak mudah roboh, apabila terkena angin yang kencang akibat cuaca ekstrim. Humacid, kemasan 100 gram harganya sekitar Rp23.000. Untuk penyemprotan humacid, dosisnya 1-2 gram per liter. Kalau pupuk kalsimat merupakan perpaduan antara kalium, silika, dan humat. Kalium 60%-nya digunakan untuk mendukung pembentukan buah. Silika 40% digunakan untuk melindungi tanaman dari jamur atau hama dengan membentuk lapisan, dan 90% asam humat bisa bekerja sebagai agen kelat. Keunggulan dari produk ini adalah kandungan kalium dan silikanya yang tinggi, sehingga bisa menjadi pencegah rebah batang. Harganya sekitar Rp28.000 per kemasan 150 ml. Cara menggunakannya cukup dengan melarutkan 2 atau 3 tutup kalsimat untuk satu tangki ukuran 16 liter. Starka merupakan suplemen bagi tanaman untuk melengkapi unsur hara kalium dan besi dalam bentuk organik helat. Sehingga akan mudah diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman. Starka termasuk kalium humat dan asam sulfat, yang juga berfungsi sebagai bahan pembenah tanah. Kandungannya adalah kalium 10-12%, asam humat 60%, dan asam sulfat 13,5%. Asam sulfat ini mirip-mirip seperti pengatur pertumbuhan tanaman, yang dapat meningkatkan kemampuan tanaman untuk menyerap air dan pupuk, membuat tanaman lebih kuat, dan secara signifikan meningkatkan ketahanan dingin ataupun kekeringan. Untuk aplikasi Starka, sebagai penyemprotan di daun dilakukan dengan dosis 1 gram per liter.
Starka dalam satu bungkus kemasan 500 gram, harganya 62 ribuan. Humifit merupakan saripati pupuk organik yang berguna untuk merangsang pertumbuhan tanaman dan pembenah tanah. Penggunaan Humifit dapat sebagai pupuk dasar dengan dosis 2 atau 5 kg per hektar, yang diberikan saat pengolahan lahan. Humifit tidak hanya mengandung asam humat saja, tetapi dilengkapi dengan kandungan unsur makro dan mikro. Dengan kandungan asam humat 80–90%, kalium 10%, nitrogen 1%, fosfat 1%, zinc 5 ppm, mangan 4 ppm, besi 0,12 ppm, boron 0,12% dan C organik 50%. Humifit mengandung pH 9 atau 10, sehingga dapat menetralkan pH tanah yang asam. Untuk penyemprotan dosisnya 50 gram per tangki, bisa dicampur dengan pestisida, pupuk, atau POC. Dalam pupuk Kalter ada kandungan 55% kalsium oksida, 12% asam humat, dan 1% hara mikro. Formulasinya dalam bentuk tepung. Aplikasinya dengan cara kocor untuk meningkatkan kekuatan jaringan, daya tahan tanaman, mencegah kerontokan bunga dan buah, memperkuat ujung akar dalam menembus tanah, mencegah gejala busuk ujung buah dan pecah buah, serta menstabilkan metabolisme tanaman pada kondisi buruk lingkungan. 1 kg pupuk Kalter ini harganya sekitar 40 ribuan. Bila juragan gunakan dengan aplikasi semprot, dosisnya 2 gram per liter. Dalam KALH ada kandungan kalsium oksida sebanyak 67%, asam humat 6%, dan hara mikro 1%. Bentuknya tepung berwarna krem keabu-abuan muda. Proses penyerapannya pada tanaman bertahap sesuai kebutuhan tanaman sehingga tidak menimbulkan kekenyangan sel-sel daun. Untuk aplikasi daun, sebaiknya secara tunggal saja. Atau dicampurkan dengan bahan yang bersifat netral atau basa lemah. Kemasan 1 kg KALH harganya 30 ribu. Penyemprotan pada tanaman muda dosisnya 1 gram per liter. Kalau untuk tanaman dewasa, dosis penyemprotannya 2 gram per liter air. Black Calcium adalah pupuk kalsium dengan formula baru yang dilengkapi humat dan unsur mikrokationik. Sudah bebas dari klor, tidak bersifat asam, serta tidak menyebabkan kebocoran dinding sel. Pupuk ini tidak bersifat higroskopis ataupun fitotoksik. Karena kandungan unsur mikronya ada dalam bentuk kationik, lebih mudah diserap dan aman untuk tanaman. Pupuk ini akan membentuk lapisan tipis pada permukaan tanaman, yang mengkondisikan permukaan tanaman tetap dalam keadaan pH yang stabil, dan tidak asam. Kandungannya terdiri dari kalsium oksida 53%, humat 2,2%, magnesium oksida 2%, mangan oksida 6%, besi 0,1%, dan boron 0,7%. Harganya sekitar 40 ribuan. Ini untuk isi kemasan 1 kg. Untuk aplikasi penyemprotan daun dan batang tanaman muda, dosis pemakaiannya 1 gram saja per liter air. Kalau untuk fase generatif, pakai dosis yang lebih banyak, yaitu 2 atau 3 gram per liter air. Itu tadi 7 rekomendasi produknya. Kandungannya adalah yang paling baik di antara pupuk daun lainnya. Semoga bisa memberikan referensi yang baik, dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.